Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya 'alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal maula ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Si nafsi wa iyyakum bittaqwallah qad faza man ittaqah. Saya berwasiat kepada diri sendiri dan kepada siapapun yang berkenan mendengarkan wasiat ini, terkhusus para guru, muallim dan muallimat, agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Hidofi SPDI MPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih. Saya percaya banget bahwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Saya cuma kalah gelar dokter doang. Sisanya insya Allah sama semua. Kayak gendongan mertua sama juga gendongan mertua. Ini beliau ini orang Indramayu asli, Indramayu. Dan beliau adalah bukti bahwa pondok itu dihidupkan dan akan menghidupkan. Beliau ini bukti gambaran bahwa pesantren itu seperti mata air. Siapapun yang menghidupkannya dan dia akan dihidupkan oleh mata air tersebut. Dan beliau hari ini ya menjadi orang yang berperan besar terhadap lahir dan eksistensi Universitas Islam Bogor atau yang disebut sebagai sekolah tinggi Institut Agama Islam Ummul Qura Islami. Ini beliau punya peran penting. Sampai beliau hari ini tadi cerita-cerita beliau juga sedang membangun sekolah tinggi agama Islam di daerahnya beliau di daerah Bogor. Yang alhamdulillah dan beliau alhamdulillah sekarang sudah ada di tengah-tengah kita untuk memberikan menjelaskan tentang pengalaman hidup dan juga bagaimana kita sebagai guru idealnya untuk bersikap dan melakukan treatment dalam segala aktivitas kita sebagai pengajar. Lalu yang kita muliakan Dr. Kiai Haji Samsul Rijal yang alhamdulillah juga sudah ada di Nurul Fajri, yang sekarang lagi di rumah sedang beristirahat karena beliau berangkat tadi jam 3 pagi, nyampe jam 8, sekarang lagi istirahat bersama istrinya. Ya beliau ini menantunya Kiai Haji juga sama, makanya yang mulia di Siau benar-benar kokum karena sama-sama gendongan berbuah juga. Gus Rijal juga alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau itu Gus Rijal ditawarkan untuk menjadi mulki halaqah rutin di Masjid Istiqlal. Jadi insya Allah bukan orang kalian semua yang hadir pada siang hari ini untuk mengisi materi. Sebelum kita mulai kegiatan kita sama-sama mohon berkenan membacakan surah Al-Fatihah. Fatihah hadiyatan liman awsala bil iman. Yang Fatihah ini sama-sama kita hadiahkan untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kita, waliman ahsana ilaina, dan kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita, waliman ahabbana, dan kepada siapapun yang mencintai kita, waliman akhadha minna ilman, dan kepada siapapun yang mengambil ilmu dari kita, waliman
man ishtara minna, dan siapapun yang bertransaksi jual beli dengan kita, wa man dakhala baitana ma'adana bi niyatin hasanah, dan pada siapapun yang memasuki rumah kita, pondok kita dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka di dalam ketaatan padanya dan Rasulnya. Allah berkahkan, luaskan, banyakkan rezeki mereka untuk kita sorofkan dalam jalan pengabdiannya. Lalu mereka yang hari ini sedang sakit, di alam mengalami ujian musibah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, sehingga hal-hal tersebut jadikan kafarah atas segala dosa-dosa mereka yang disengaja atau yang tidak. Lalu tak lupa hadiah Fatihah ini untuk biasa kita, buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di dalam pengabdian dan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Lalu mohon berkenan Fatihah juga untuk guru kita, guru kami Kiai Haji Helmi Abdul Mugyarsi, agar diberikan kesehatan, kewilujengan, dan mudah-mudahan saudara-saudara dan santri-santri senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bikfirlana wa liwalidayna amin. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman pengabdian seperjuangan yang saya muliakan, ada sebuah paku di meja yang menancap di sebuah meja. Bagi orang yang memiliki palu untuk mengeluarkan paku itu, untuk menghilangkan paku dari meja, dia hanya akan menggunakan palunya untuk menyingkirkan si paku tadi. Berbeda dengan orang yang memang memiliki perkakas lebih. Kalau ia ingin menyingkirkan paku, dia bisa gunakan tang, dia bisa menggunakan alat-alat lain untuk menyingkirkan paku. Tapi ini bukan permasalahan tentang hijab dan sekedar paku. Saya ingat ucapan Kiai Haji Imam Zarkasi, beliau pernah ngedawuh, "Faqidu syai' la yu'ti." Orang yang gak punya apa-apa tuh gak bisa memberikan apa-apa. Orang mau sedekah uang, tapi dia gak punya uang, gak bisa dia sedekah uang. Orang gak punya ilmu, mau sedekah ilmu, gimana dia sedekah ilmu? Orang yang gak punya kesehatan, gak punya waktu, bagaimana dia sedekah dengan waktunya? Orang yang gak punya tenaga, bagaimana dia sedekah dengan tenaga? Artinya, teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat At-Tin itu, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun." Jadi sesungguhnya hakikat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibuat sama Allah itu sebagai sebaik-baiknya ciptaan, sebagai sebaik-baiknya bentuk. Tapi berapa banyak orang yang tidak mencapai ahsani taqwim itu digambarkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Gambaran Allah melontarkan dan melemparkan mereka ke asfala safilin. Ini adalah gambaran bahwa berapa banyak orang yang diberikan kapasitas besar sama Allah Subhanahu wa taala, potensi memiliki kapasitas besar, tapi dia gagal menuju daripada kapasitas tersebut. Radadnahu asfala safilin. Maka kegiatan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini adalah gambaran kita untuk meningkatkan kualitas kita, mutu pendidikan yang ada di pesantren, agar kita tidak melulu menganggap bahwa masalah paku itu selalu hanya menggunakan palu. Nanti bawaannya marah-marah terus, emosi terus. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah menggambarkan sedikit tentang pentingnya esensi kegiatan kita di pagi hari ini menjelang siang. Saya tidak bisa banyak menyampaikan. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau air sudah ada, tayammum itu nggak sah. Kiai Samsul Rijal udah duduk di atas. Apalagi beliau kita tahu ya, anak kiai, mantu kiai, calon kiai besar juga. Jadi ya nggak bisa lama mungkin itu yang bisa disampaikan. Marhaba, insyaallah tasyarrufna wa tasyarrafa kullu man fil ma'had bi qulubikum. Kami merasa mulia, kami merasa terberkahi dengan datangnya Kiai Dofi ke pondok kami, dan kami insya Allah siap untuk menuntut ilmu, siap untuk belajar sama-sama berdiskusi tentang bagaimana mengelola pesantren yang lebih baik dan bijaksana. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.